Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini, yang mana kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an ini, yang mana eh, kita bersama-sama saling menjaga satu dengan yang lainnya dengan program Metodeku untuk Khatam Al-Qur'an. Dan untuk pertama kalinya kita menggabung antara program Haflah Ikhtitam untuk angkatan kelima dan technical meeting untuk angkatan yang ke-9. Ya, insya Allah kita rekam ini bagi teman-teman nanti yang berhalangan, kita akan share ke grup, bisa untuk panduan khususnya yang baru-baru ya. Jadi ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah dan kemudahannya, Allah Subhanahu wa taala memudahkan angkatan yang kelima setelah berjibaku selama 4 bulan ya. Sebentar. Selama 4 bulan dalam pelaksanaan program ini, dan pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan sehingga teman-teman sekalian sampai di akhir daripada program yang kita laksanakan. Dan untuk khusus angkatan kelima ini eh waktunya diperpanjang ya. Waktunya diperpanjang sehingga harapannya mudah-mudahan akan lebih banyak yang bisa eh, khatam Al-Qur'annya. Maaf, suara saya terdengar? Suara saya terdengar, Ikhwah? Terputus, Ustaz. Putus ya. Sebentar saya cari sinyal nih. Putus. Terdengar? Sudah lancar. Lancar ya? Sudah lancar. Ya, saya cari posisi. Ya, alhamdulillah sebagian ikhwah melebihi target ya. Yang mana targetnya untuk yang 3 juz harusnya sampai 12 kali. Sebagian ada yang lebih. Bahkan yang ngambil seperempat juz harusnya hanya sekali. Ternyata Masya Allah ada yang banyak berlebih. Sebagian mungkin kurang, tapi paling tidak ya sudah berusaha sekuat tenaga sehingga menjadikan hariannya itu selalu di dalam atau selalu bersama dengan Al-Quran. Yang mudah-mudahan dengan program ini kau sekalian mendapatkan keberkahan di hari-harinya. Untuk itu saya sampaikan selamat sekali lagi untuk angkatan kelima, yang mana kita tutup mulai minggu kemarin ya. Dan kita sekarang sedang mencoba menerima laporan akhir daripada ikhwas sekalian yang angkatan kelima ya. Laporan akhir yang dikirim oleh Ustadz Fauzi. Dan untuk wanitanya Mbak Listi dan laki-lakinya Ustadz Tolha di grup untuk mengisi Google Form-nya untuk kita buatkan surat keterangan selesai belajar ya, surat keterangan selesai belajar, semacam sertifikat untuk kenang-kenangan. Untuk kemudian untuk angkatan kelima ini
grupnya kita robah ke angkatan 9. Grup angkatan 5 menjadi grup angkatan 9. Yang mana kalau teman-teman yang angkatan 5 ingin meneruskan atau mengikuti daurah yang angkatan 9 untuk 4 bulan ke depan, maka dipersilakan. Dipersilakan. Jadi tidak usah keluar grup. Langsung mengikuti yang insya Allah kita akan mulai hari Sabtu langsung start insya Allah. Ya. Jadi 3 poin untuk angkatan kelima. Yang pertama, selamat atas keberhasilannya selama 4 bulan ini, tetap istiqomah. Dan yang kedua, dianjurkan untuk mengisi Google Form yang telah di-share untuk dibuatkan surat keterangan selesai program. Dan yang ketiga, apabila merasa program ini bermanfaat, maka dipersilakan tetap di dalam grup dan mengikuti program angkatan yang ke-9. Baik, itu untuk angkatan yang kelima. Untuk angkatan yang ke-9, yang sekarang saya lihat beberapa nama itu baru ya. Dan subhanallah angkatan 9 ini agak sedikit banyak ya. Saya lihat hampir putra itu 45 dan putri hampir 50 orang yang akan ikut bersama kita. Mereka awal masuk ke grup yang namanya grup pendaftaran. Grup khusus pendaftaran. Kemudian pada awal nanti atau hari Sabtu ya, hari Sabtu pembelajaran, itu mereka akan pindah atau pindah sendiri atau dipindahkan ke grup pembelajaran yang namanya angkatan 9. Jadi kalau sekalian sudah dikasih link grup untuk belajar ke angkatan 9. Jadi silakan pindah ke grup angkatan 9 dan keluar dari grup pendaftaran. Atau kalau misalnya masih bingung, nanti insya Allah akan dibantu oleh Mbak Listi dan juga Ustadz Tolha, pindah ke grup belajar. Ya, yang namanya grup angkatan 9. Dan keluar daripada grup pendaftaran. Grup khusus pendaftaran. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, insya Allah kita akan mulai pembelajaran pada hari Sabtu. Ya, hari Sabtu sesuai dengan program yang dipilih. Yang mana kita memiliki 5 program. Ya. Sesuaikan dengan waktu Anda. Gak usah milih program yang muluk-muluk. Yang kita inginkan adalah istiqomah. Istiqomah dari setiap program yang dipilih. Ada program setengah juz, seperempat juz, ada setengah juz, ada 1 juz per hari, ada 2 juz dan ada 3 juz. Ya. Sesuaikan dengan waktu teman-teman sekalian untuk program yang dipilih. Yang kita inginkan adalah istiqomah setiap hari bersama Al-Quran. Waktu belajar, dia dari hari Sabtu sampai hari Kamis. Dan kita sediakan hari Jumat sebagai hari libur yang fungsinya adalah untuk ibaratnya mengqadha barangkali ada hari-hari yang dia terlewat. Ya, dikejar supaya sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dan insya Allah kita akan sampaikan nanti tentang program yang telah disiapkan bersama dengan hari-harinya. Dari mulai hari ini harus sampai mana, hari ini harus sampai mana. Itu akan kita tampilkan insya Allah. Ya. Jadi mulai dari hari Sabtu, kemudian ketika selesai dia tilawah, dan ini programnya tilawah mandiri ya. Jadi ini memang program Mu'tadaku untuk khatam Quran, kita khusus untuk khatam Al-Quran dan metodenya mandiri. Jadi ikhwan membaca sendiri, kemudian setelah membaca dilaporkan di grup. Ya. Dilaporkan di grup sebelum pukul 24.00 untuk waktu Indonesia. Bagi yang ada di Saudi, sebagian peserta ada di Saudi, itu pukul 8.00, 20.00.
Ketika laporannya melebihi waktu itu, maka itu dianggap dia absen pada hari itu. Ya. Dianggap absen pada hari itu. Ini saya akan tunjukkan target harian yang harus dicapai bagi setiap ikhwah untuk setiap programnya. Untuk angkatan 9, subhanallah waktunya sangat bagus sekali ya. Kita programnya selama 4 bulan atau 120 hari. Yang mana kita akan mulai tanggal 1 November dan nanti akan berakhir pas hari raya Idul Fitri. Ya, 20 Februari. Itu pas hari raya Idul Fitri. Kalau sesuai kalender ya. Sesuai kalender. 20 Februari selama 120 hari tidak dihitung hari libur. Ya, untuk yang ambil program 3 juz per hari, maka dia akan khatam sebanyak 12 kali. Sebanyak 12 kali, khatam setiap 10 hari sekali. Mulai hari Sabtu ini, 1 November, dia harus tilawah juz 1, juz 2, juz 3. Nanti ini, muqarrar ini bisa di print. Untuk kemudian setiap hari selesai, dia dicontreng, dikasih checklist, kemudian dilaporkan di grup dengan format laporan yang nanti akan disampaikan di grup. Insya Allah format laporannya yang serentak sama. Ya. Bahwasanya nama ini, hari ini, selesai, program ini selesai, tilawah juz 1 sampai juz 3. Bagi yang ambil 3 juz per hari. Ahad, juz 4 sampai juz 6. Senin, ya tanggal 3, juz 7 sampai juz 9. Dan seterusnya, yang nanti pada tanggal 11, dia khatam 1 kali. Ya. Alhamdulillah telah khatam 1 kali. Dan begitu seterusnya mulai lagi dari awal. Kemudian biasanya ada pertanyaan, dulu saya pernah membaca, saya mulai dari awal lagi atau bagaimana? Ya, mulai dari awal sesuai dengan jadwal program yang kita tetapkan. Karena ikhwah sekalian mengikuti program metodeku, maka harus mengikuti jadwal yang ditulis di metodeku ini. Sesuai dengan yang di muqarrar. Supaya seragam. Ya. Supaya seragam. Kalau sudah misalnya membaca sampai juz 15, ngulang lagi. Ya nggak apa-apa, ngulang lagi dari awal, nggak masalah. Ya. Insya Allah nanti akan sampai kontrolnya jadi jelas. Mulai dari awal. Nanti tanggal 28 dia khatam 2 kali. Kemudian nanti tanggal 4 bulan Desember dia khatam ketiga kali. Dan begitu seterusnya setiap bulan sampai akhirnya tanggal 19 Februari. Itu kalau hitungannya pas ya, itu 29 Ramadan. Itu khatam sebanyak 12 kali. Bagi yang 3 juz per hari. Selesai pada saat pas Idul Fitri. Begitupun yang lainnya. Sama waktunya. Yang berbeda adalah targetnya. Bagi yang mengambil 2 juz per hari, maka tanggal 1 ini dia baca juz 1, juz 2. Ya, tanggal 2 baca juz 3, juz 4. Dan seterusnya sampai tanggal 17 dia khatam sekali. Ya. Kemudian pada nanti tanggal 4 Desember dia khatam yang kedua kali. Dan seterusnya sampai tanggal 19 Februari juga dia khatam sebanyak 8 kali. Kemudian dia mengambil 1 juz per hari. Maka dia akan khatam sebanyak 4 kali. Setiap bulannya khatam sekali. Tanggal 1 November dia juz 1. 2 November juz 2. Dan seterusnya sampai akhir bulan. Ya. Akhir bulan maksudnya seperti ada kesalahan ya. Oh iya, karena dipotong kan libur ini ya. Sampai tanggal 4 Desember dia khatam yang sekali. Kalau hitungannya hitung 30 juz, 30 hari.
Tapi kan ada libur ya. Setiap hari Jumat itu libur. Kemudian bulan kedua juga dia khatam pada akhir setelah 30 hari. Dan pada 19 Maret ya. Mohon maaf 19 Maret. Teman-teman yang di depan itu 19 Maret maksud saya. Dia khatam yang sebanyak 4 kali. Begitupun yang ambil 2 juz 19 Maret dia khatam yang 8 kali, yang 3 juz berarti khatam 12 kali pada 19 Maret atau 29 Ramadan. Kemudian yang ambil setengah juz itu berarti 1 juz dibagi 2. Kalau kita menggunakan mushaf cetakan Madinah atau di Indonesia dikenal mushaf pojok ya, maka 1 juz itu ada 20 halaman. 20 halaman berarti setengah juz dia baca 10 halaman. Pada tanggal 1 dia baca juz 1 bagian 1, maksudnya 10 halaman pertama. Pada tanggal 2 dia baca juz 1 bagian yang kedua, berarti 10 halaman yang kedua. Pada tanggal 3 juz 2 bagian yang pertama. Tanggal 4 juz 2 bagian yang kedua dan seterusnya sampai dia khatam pada khatam yang pertama setelah 2 bulan. Ya, setelah 2 bulan. Jadi yang setengah juz dia khatam selama program 4 bulan. Dia khatam 2 kali yang selesainya sama 19 Maret. Ya, 29 Ramadan. Untuk yang ambil program seperempat juz, maka dia 1 juz itu dibagi 4. Ya. Saya bagi di sini tanggal 1 juz 1 bagian 1 berarti 5 halaman pertama. Kemudian tanggal 2 juz 1 5 halaman kedua. Kemudian yang ketiga tanggal 3 juz 1 bagian 5 yang ketiga ya 11 sampai 15. Kemudian tanggal 4 juz 1 bagian yang keempat halaman 15 sampai 20 dan begitu seterusnya sampai nanti dalam waktu 4 bulan dia akan khatam sebanyak 1 kali. Dan ini setiap kali selesai ya dia membaca kemudian dilaporkan di grup dengan format yang sudah disiapkan di grup. Tinggal copy paste nama dan harinya saja dan target hariannya. Ya. Kurang lebih seperti itu program kita. Yang mana kita harapkan bertemunya kita di dalam grup ini karena sebagian orang menginginkan untuk khatam Al-Quran. Tetapi ternyata ketika dia tidak bersama teman-temannya yang mempunyai satu tujuan dan dikontrol, ternyata agak sedikit kesulitan. Oleh karena itu kita buat program ini yang mudah-mudahan memudahkan ikhwah untuk bisa khatam Al-Quran dengan adanya target itu dan ada kontrol harian dari para musyrifin setiap grup. Yang saya kenalkan di sini untuk yang wanita nanti grup khusus yang diasuh oleh Mbak Listi. Untuk laki-laki khusus yang akan diasuh oleh Ustadz Tolha. Untuk yang dikontrol tiap hari absennya kalau tidak absen atau mau izin dan segala macam izin ke beliau. Atau diingatkan kalau absen nanti absen ini kemana sakit atau bagaimana ya. Kalau misalnya mohon maaf tidak bisa mengikuti program karena segala macamnya maka mungkin bisa dikeluarkan dari grup. Ya, sebelum selesai 4 bulan bisa dikeluarkan. Kalau terlalu banyak absennya. Takutnya menular kepada yang lainnya. Ya, bisa dikeluarkan dari grup. Begitu ya. Dan di belakang kita nanti setiap kali khatam, kita dibantu oleh Ustadz Fauzi Rahman untuk menyemangati sekalian setiap kali khatam akan diberikan sertifikat khatam. Ya, sertifikat khatam. Misalnya khatam sekali, alhamdulillah nama si fulan-fulan telah khatam sekali dalam program ini. Khatam 2 kali, sertifikatnya lain juga. Khatam 3 kali, sertifikat yang lain juga. Sampai kalau yang ngambil 3 juz berarti dapat 12 sertifikat. Ya. Tapi sertifikat elektronik ya, silakan di print sendiri nanti ditaruh, bisa di-download. Ditaruh oleh Ustadz Fauzi itu di Google Drive. Jadi bisa dilihat namanya, bisa di-download sendiri, di print sendiri.
Kemudian di akhir program, seperti angkatan kelima ini, kita berikan sertifikat selesai program. Ya. Jadi kalau yang bisa ngikut terusannya dapat sertifikat banyak sekali itu. Tidak apa-apa, buat kenang-kenangan saja. Nggak buat apa-apa. Buat kenang-kenangan. Ya. Kurang lebih seperti itu. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita sedikit mengambil beberapa hadis dari Rasulullah SAW berkenaan dengan keutamaan daripada membaca Al-Quran. Dan ini selalu saya ulang-ulang ya, untuk mengingatkan saya pribadi dan juga ikhwas sekalian, karena dengan mengetahui keutamaan Al-Quran ini, apalagi dari Rasulullah SAW dengan hadis-hadis yang sahih, itu membuat kita semangat. Mudah-mudahan semakin mengecas kesemangatan kita untuk lebih ngegas lagi di dalam bercengkrama dengan Al-Quran untuk setiap harinya di dalam tilawah Al-Quran. Para hadirin yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ya, di dalam pengertian membaca, nah ini kesalahan, mohon maaf. Saya buka file saya. Ya, ini filenya. Kelihatan ya belum ya? Belum kelihatan. Hah? Belum kelihatan ya? Karena memang belum saya share. Ya saya kasih file PDF-nya. Jadi Rasulullah SAW telah memberikan ujangannya kepada kita, sabda-sabdanya kepada kita, untuk kita bersemangat di dalam berpegang teguh kepada Al-Quran ini. Salah satu caranya yaitu dengan bertilawah. Dengan tilawah membaca Al-Quran, dengannya menjadikan seorang semakin dekat dengan Al-Quran, yang mudah-mudahan ini sebagai tangga dasar untuk kita menjadi orang yang kemudian beramal dengan Al-Quran. Karena apa namanya? Mohon maaf. Karena di dalam kita bersama dengan Al-Quran, itu dimulai dengan membacanya, kemudian setelah membacanya, mencoba untuk menghafalkannya, kemudian mentadaburi isi-isinya, kemudian mengamalkan. Paling tidak dengan program tilawah ini, kita sudah memulai tangga dasar untuk menjadi, memulai dengan itu. Ya, dengan tilawah, kemudian kalau bisa menghafal, kalau bisa nanti mulai mentadaburinya, kemudian mengamalkannya. Dan ini yang kita inginkan daripada Al-Quran ini. Karena dengan mengamalkan mengamalkan Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat umat ini menjadi umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah para sahabat yang dulu tidak dikenal sama sekali di Jazirah Arab, bahkan Romawi dan Persia pun tidak melirik untuk dijajah karena nggak ada apa-apanya. Tapi ternyata dengan Al-Quran yang mereka ambil dari Rasulullah SAW, kemudian mereka amalkan itu Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan peradaban mereka peradaban yang tinggi. Salah satu keutamaan yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita, bahwasanya orang yang mempelajari Al-Quran, mereka adalah manusia yang terbaik. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Hadis riwayat Bukhari dari hadis Utsman bin Affan. Jadi sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Jadi untuk menjadi manusia terbaik, dua hal saja. Entah kita belajar Al-Quran atau kita mengajarkan Al-Quran setelah kita merasa sudah bisa. Ya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala titipkan ilmu kepada kita, maka kita ajarkan. Dengan mengajarkan itu juga
menjadikan kita masuk ke dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Kalau belum bisa mengajar, maka belajar. Ya, jadi dua orang ini antara yang belajar dan mengajar, dia akan menjadi manusia yang terbaik. Dan ini jalan kita untuk menuju kebaikan di dunia dan akhirat. Karena dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita manusia-manusia pilihan. Tidak semua orang loh yang bisa untuk bertilawah Al-Quran, bisa bercengkrama dengan Al-Quran. Banyak orang yang mempunyai waktu, banyak orang yang lebih muda, banyak orang yang lebih kuat, tapi mereka Allah tidak berikan hidayah taufik untuk bisa tilawah Al-Quran. Sehingga orang yang bisa tilawah Al-Quran, mereka adalah manusia yang terbaik. Maka jadilah manusia yang terbaik itu pilihan Allah Subhanahu wa taala dengan memasukkan diri kita ke pintu menjadi orang yang terbaik, yaitu dengan pintunya Al-Quran ini. Dan mudah-mudahan program ini bisa menjadikan kita menjadi orang yang terbaik. Kemudian fadilah yang kedua, orang yang membaca Al-Quran itu ternyata menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan, inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah itu mempunyai banyak ahli, keluarga dari kalangan manusia. Qalu ya Rasulullah, manhum, siapa mereka? Rasulullah bersabda, hum ahlul Quran, ahlullah wa khasatuh. Keluarga Allah itu ahlul Quran. Mereka adalah ahlu keluarganya Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang khususnya, hadis riwayat Ibnu Majah. Ya. Ketika kita menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis kita menjadi orang yang dekat dengan pencipta langit dan bumi. Ya. Apa yang kita inginkan akan mudah untuk kita dapatkan. Kebutuhan dunia, kebutuhan akhirat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada keluarganya. Kehidupan yang tenang, keluarga yang sakinah, anak-anak yang soleha, ya. Harta yang melimpah, kesehatan yang ingin didambakan setiap orang akan dia dapatkan dengan dia menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika dia berdoa, maka Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Entah kabulkan di dunia atau disimpan itu nanti di akhirat ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak ingin menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang khususnya. Jangankan Allah Subhanahu wa taala, kepada presiden misalnya atau kepada pimpinan kita, banyak orang ingin mendekat kepada mereka. Apatah lagi kepada pencipta langit dan bumi yang disebutkan Rasulullah SAW, mereka adalah ahlu Al-Quran. Makanya program ini mudah-mudahan memasukkan kita menjadi orang-orang khususnya Allah Subhanahu wa taala dan keluarganya. Kemudian ternyata mereka juga bersama para malaikat. Ya, ketika mereka mahir dalam membaca Al-Quran, maka Rasulullah SAW sebutkan al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang-orang yang pandai membaca Al-Quran, mereka bersama para malaikat yang mulia lagi berbakti. Walladzi yaqra'ul Quran, sedangkan orang yang membaca Al-Quran, wa yatata'ta', sedangkan dia itu terbata-bata dalam bacanya, wa yatata'tahu fihi wa huwa 'ala syaq lahu ajran. Hadis riwayat Muslim. Orang-orang yang membaca Al-Quran dan dia terbata-bata dan dia merasa berat, maka dia mendapatkan dua pahala. Pahala membaca Al-Quran, pahala susahnya membaca Al-Quran. Karena al-ajr biqadri masaqqah. Karena pahala itu disesuaikan dengan kesulitan dalam mencapai amalan. Maka jangan merasa minder orang-orang yang mungkin masih susah dalam membaca, maka nggak apa-apa, membaca saja. Ya mudah-mudahan dua pahala ini didapatkan. Tinggal dipilih. Programnya jangan yang terlalu tinggi, jangan 3 juz. Pilihlah yang 1/4 juz misalnya. Ya, 1/4 juz, 5 halaman. Kalau setiap sholat misalnya 1 halaman, ya insya Allah 5 kali sholat 5 halaman selesai. Dan kalau istiqomah dalam 4 bulan akan selesai 1 kali khatam. Subhanallah. 1 kali khatam itu luar biasa. Berapa banyak orang yang ingin mengkhatamkan dalam 1 tahun tapi dia tidak bisa
menghatamkannya. Berapa banyak orang yang ingin menghatamkan dalam bulan Ramadan ternyata tidak bisa. Tapi dengan program ini, dengan istiqamah mengikuti muqarrar yang telah disebutkan, ya, setiap harinya jangan sampai lengah, maka insya Allah bisa khatam Quran bersama dengan orang-orang yang ingin menghatamkan Al-Quran. Kemudian faedah yang lain, ternyata Al-Quran ini tidak melepaskan orang yang bersamanya di dunia. Dia akan membersamainya sampai hari kiamat. Bahkan Rasulullah SAW katakan, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Akhrajal Muslim. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya. Di hari yang mana tidak ada bermanfaat, malun wala banun, harta dan anak-anak tidak bermanfaat. Tapi Al-Quran yang selalu dia membersamainya di dunia, dia akan membersamainya di akhirat. Siapa yang bersama Al-Quran di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran itu pemberi syafaat. Yang mana kita menginginkan sekali untuk mendapatkan syafaat ini di hari kiamat, agar kita selamat dari murkanya Allah Subhanahu wa taala, selamat dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kebaikan yang banyak akan kita dapatkan. Bayangkan, Rasulullah SAW mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa membaca satu huruf Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Ya. Dan kebaikan itu dikalikan 10. La aqulu alif lam mim harfun. Rasulullah tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu harf, satu huruf. Walakin alifun harfun, tapi alif itu satu huruf, walamun harfun, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sehingga ketika kita membaca alif lam mim, kita mendapatkan 3 kebaikan. 3 kebaikan dikalikan 10, 30. Bagaimana kalau dia membaca surat Al-Fatihah? Berapa kebaikan yang akan dia dapatkan? Bagaimana kalau dia membaca Al-Baqarah? Berapa kebaikan yang akan dia dapatkan? Bagaimana kalau dia khatamkan Al-Quran? Maka banyak kebaikan yang akan dia dapatkan yang membuat dia selamat di dunia dan di akhirat. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, ya sebenarnya banyak ya, kita cukupkan pada 6 poin saja. Kita mendapatkan pahala yang berlimpah. Ya, pahala yang berlimpah. Rasulullah katakan, afala yakhdu ahadukum ilal masjid. Tidaklah seorang darimu pergi ke masjid. Fa ya'lama aw yaqra ayatain min kitabillah azza wa jalla. Kemudian dia mempelajarinya, membacanya 2 ayat saja dari Al-Quran. Rasulullah katakan, khairul lahu min naqatain. Khairul lahu min naqataini. Itu lebih baik dari 2 ekor unta. 2 ayat lebih baik daripada 2 ekor unta. Wa thalathun khairul lahu min thalath. 3 ayat itu lebih baik daripada 3 ekor unta. Wa arba'un khairul lahu min arba'. Dan 4 ayat itu lebih baik daripada 4 unta. Wa min a'dadihinna minal ibil. Dan dari jumlah daripada unta. Dari ayat-ayat yang dia baca. Hadis riwayat Muslim dari Uqbah bin Amir. Subhanallah, ini kesempatan yang luar biasa. Bukan hanya 2-3 ayat. Tapi kalau berayat-ayat bahkan sampai khatam, maka sungguh luar biasa pahala yang akan kita dapatkan. Oleh karenanya para hadirin yang rahmat Allah Ta'ala, hadis-hadis ini harus selalu kita pegang untuk menjadikan kita semangat ketika setan mendatangi kita dan memberikan kita futur, memberikan kita rasa malas, memberikan kita hal-hal yang membuat seorang itu pergi daripada Al-Quran. Percayalah bahwasanya orang yang hari-harinya dengan Al-Quran, maka hari-harinya penuh dengan keberkahan. Penuh dengan keberkahan. Dan ini sudah dibuktikan oleh teman-teman. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan program yang sedikit ini, program yang kita sama-sama ingin hidupkan ini, yaitu metode untuk khatam Al-Quran, menjadikan kehidupan kita berkah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di dunia di dalam ketaatan, mengumpulkan kita dengan Al-Quran, mengumpulkan kita nanti di akhirat dalam kenikmatan, dalam syafaatnya Al-Quran, dan
mengumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang kali ini yang singkat. Mohon maaf barangkali kurang bagus ya, karena saya sedang di perjalanan ini menuju Madinah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau yang tidak jelas bisa ditanyakan. Hadza wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ya barangkali ada yang ditanyakan, ikhwah. Sebagian ada yang angkatan kelima ya, insyaallah sudah pernah ini saya bahas. Tapi paling tidak ini perlu kita selalu bahas untuk mengingatkan diri kita. Ada pertanyaan, ikhwah? Sebelum saya tutup. Cukup insya Allah. Semangat.